Berkenalan dengan alat musik bass di podcast Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak Rama. Kali ini kita akan berkenalan dengan alat musik bass hanya di podcast Guru Seni. Oke, ini adalah alat musik bass elektrik ya, bass elektrik yang biasa kalian gunakan saat bermain musik band ya. Materi kali ini adalah bertujuan untuk memberikan wawasan untuk siswa-siswa saya khususnya dalam belajar alat musik band. Sama seperti gitar elektrik, bass elektrik terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada head, kemudian ada neck, dan juga ada body. Dan sama seperti gitar elektrik di podcast saya sebelumnya, bass ini sendiri terbuat dari kayu bahan dasarnya, bass elektrik ini ya. Bass di dalam bermain musik band ada 3, saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah bass upright bass atau bass ceguk, bass kedi. Kemudian ada bass akustik dan juga ada bass elektrik. Dan kali ini saya bass elektrik karena di beberapa sekolah yang saya ajar hanya memiliki bass elektrik. Jadi ini bass elektrik saya. Ini juga custom teman-teman ya. Ini bukan original, ini bass abal-abal. Tapi menurut saya suaranya cukuplah untuk. Jadi ketika saya memiliki alat, saya cocokkan budgetnya supaya ya bisa dipakai yang lainnya. Ini adalah bass elektrik. Mereknya sih merek abal-abal ya ini. Oke, ada 3 bagian. Yang pertama head, neck, dan body. Pada umumnya bass itu lebih besar senarnya ya, dan sedikit mungkin lebih berat konstruksi kayunya ini lebih berat sedikit. Oke, kita bahas bagian head. Head ini ada delayer dan ada brand, kemudian ada tree pohon atau penahan senarnya, kurang lebih seperti ini supaya senarnya nggak terlalu naik dan tegangannya di sini menjadi lebih rapi. Ini layernya bass ada 4 karena senarnya memang ada 4 di bass saya. Beberapa bass memiliki 5 senar. Di 2 sekolah yang saya ajar bassnya memiliki 5 senar, dan bass saya sendiri adalah bass yang lebih sederhana, memiliki 4 senar, dan umumnya bass elektrik yang kita lihat memang 4 senar. Oke, layernya pun lebih besar karena senarnya lebih besar. Senar bass itu kurang lebih harganya sekitar 150 ke atas. Mungkin ada yang di bawahnya lebih murah sedikit. Kalau saya ini pakai yang harga sekitar 150 kurang lebih, lupa. Udah lama sekali ini ya. Ini jarang sekali saya mainkan, hanya saya pakai untuk recording aja. Ini head, jadi bagian belakangnya seperti ini, layernya beda ya. Oke. Kemudian sama seperti gitar elektrik, saya sebelumnya dia memiliki penyetem truss rod atau penyetem besi yang berada di dalam neck ini. Fungsinya untuk menahan neck ini ketika waktu yang lama supaya nggak bengkong. Jadi kalau pasti bengkong, ketika bengkong kita nanti mengaturnya di sebelah sini menggunakan kunci L. Oke, kita langsung ke neck. Jadi ini model necknya, titiknya berupa bentuk kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini. Kenapa saya memilih ini? Karena ketika murid saya memakai bass saya, dia lebih mudah menemukan tempat kolom. Saya menyebutnya kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Oke, seperti biasanya memiliki titik di sini kecil. Nah, kemudian neck ini terdiri dari besi fret. Nah, ini besi fret. Kemudian besi fret adalah besi yang mengapit fret atau kolom. Ini saya nyebutnya kolom sih biasanya. Ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Dan simbol kotak ini biasanya berada di kolom-kolom ganjil. Ada kolom 1, kolom 3, kolom 5, kolom 7, kolom 9. Dan biasanya titik 2 di kolom 12. Di sini lambangnya di atas fret ini, di pelipitnya sini ada titik 2 ini. Kecil sekali. Nah, di sini. Tangan saya yang bergerak ini ya. Nggak perlu saya zoom ya. Nanti kita akan berkenalan lebih dekat waktu pembelajaran tatap muka. Nah, kurang lebih seperti itu neck. Kemudian jumlahnya necknya ini jumlahnya 12, 13, 14, 15.
17, 19, 20, fretnya 20 atau kolomnya 20. Kemudian kolomnya lebih besar kalau bass ya, karena nada-nada yang dimainkan lebih rendah mungkin seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang saya bahas adalah body. Jadi body di bass punya saya bentuknya seperti ini. Motifnya atau warnanya sunbrass. Kemudian ada beberapa bagian yang berbeda dengan gitar saya sebelumnya. Di bagian body bass ini ada sebuah plastik yang fungsinya menutupi lubang di sini dan juga buat variasi. Lubang di sini itu fungsinya untuk kabel, untuk perkabelan dan sebagainya. Nah, kecil lubangnya segini aja mungkin ya. Jadi untuk menghubungkan komponen elektronik yang ada di potensio atau knob ini menuju ke spool yang atau pickup yang ada di sini. Namanya pickup neck, berada di dekat neck. Ini pickup bridge, berada dekat bridge. Oke, plastik ini namanya pickguard ya. Kalau kalian memiliki bass, kalian bisa variasi sendiri, bisa dilepas, bisa diganti warna, bisa di scotlet, terserah kalian. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pickup. Nah, di bass saya ini pickupnya single. Kalau di gitar saya kemarin humbucker, ini pickupnya single 2 di neck sama di bridge, di depan sama di belakang, mungkin istilahnya seperti itu ya, atau mungkin kebalik. Oke, neck sama bridge kita sepakati. Di neck ini suaranya lebih tebal sih teman-teman. Ini suara neck. Ini suara bridge. Ya, kurang lebih seperti itu, akan kita pelajari lebih detail nanti. Oke, kemudian ada colokan, ada jack atau namanya ya kita sebut colokan elektronik ya, sumber suara kita dari sini menuju ke ampli atau ke efek. Nah, ini adalah colokannya ada di sini. Kemudian di sini ada knob. Kalau di bass saya knobnya cuma 3. Jadi yang pertama volume, yang kedua adalah tune atau pengubah karakter yang berada di spool sini, dan tune satunya pengubah karakter yang berada di spool sebelah sini. Ya, kurang lebih seperti itu bass. Harganya bass itu bervariasi, biasanya mulai sekitar ya 2 juta lah mungkin. Kalau bass saya ini juga rakitan sih sebenarnya, hasilnya necknya bukan seperti ini. Oke. Sekitar 2 juta sampai 100 juta ya. Tentunya semakin mahal rego nggawa rupa ya, numpak becak 3.000 njaluk selamat, ojo ngawur aja ya. Kurang lebih seperti itu bass. Kemudian fungsinya di dalam bermain bass ya. Ada yang satu yang belum, ini tadi bridge, tempat masuknya senar ya. Kalau gitar saya yang kemarin masuknya senar dari belakang. Nah, dari belakang sini. Kalau bass saya masuknya senar dari sini. Nah, dari sini. Tuh, oke. Kemudian ada bagian kecil ini adalah pin strap, fungsinya untuk mencantolkan sabuk ya, untuk mengaitkan sabuk. Oke. Kita akan berkenalan dengan fungsinya. Di dalam bass sama dengan gitar ya, bass sama dengan gitar. Bass termasuk chordophone ya, sebangsa alat musik berdawai. Fungsinya di dalam bermain musik bass ini adalah memberikan layer bagian bawah atau frekuensi yang bagian bawah. Tanpa bass musik menjadi lebih ampang, istilahnya bagai sayur tanpa garam. Bass ini garamnya, membuat gurih. Oke, teknik permainannya, bass ada yang dipetik, ada yang di slap, ada yang di pop. Pop itu dijiabut. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, cara pegangnya sama seperti gitar, yaitu pertama harus belajar meluk dulu. Jadi tangan sebelah sini biasanya fungsinya untuk menahan bassnya ke tubuh kita, dan di sebelah sini kita peluk seperti biasa gini. Jari-jarinya memegang fret. Dan menekannya sama seperti gitar. Ketika menekan bass tidak seperti ini jarinya. Jadi nekannya adalah dari ujung seperti ini. Ujung jari.
lebih seperti itu bass. Kemudian perawatannya mungkin bass sama seperti gitar, jadi sering-sering ya dibersihkan senarnya supaya tidak berkarat, karena kalau berkarat senarnya mungkin lebih mahal bass ya. Kemudian ada tukangnya khusus gitar elektrik dan bass itu, jadi kalau ada trouble di bagian elektronik ataupun trouble di bagian fret, silakan bilang ke saya, nanti akan, kalau bisa akan saya perbaiki, dan mungkin kalau lebih susah lagi akan saya antarkan ke tempat pengrajinnya ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Akan saya lanjutkan di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.